Hmm, aku sebel. Pokoknya hari ini aku sebel. Halo Kak Bambang. Hai Kak Tri. Kok gitu mukanya ditekuk, kenapa? Aku lagi sebel Ih, sebel kenapa? karena ada teman-teman aku bilang katanya perut aku gendut. Sebel, pokoknya aku sebel. Oh, gitu ya. Kak Bambang tahu nggak sih hari ini hari apa sih? Hari Minggu. Hari Minggu waktunya kita anak-anak Tuhan ngapain ayo? Ibadah. Nah, waktunya ibadah kan? Nah, yuk adik-adik, supaya Kak Bambang gak sebel, supaya Kak Bambang gak cemberut, tapi supaya Kak Bambang suka kita doain Kak Bambang dulu ya. Kita berdoa dulu ya, sama-sama ya. Yuk Kak Bambang, kita berdoa ya. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah di hari Minggu ini. Sekarang kami mau beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin sertai kami di dalam ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga sukacita menyelimuti hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, hari ini kita ibadah lagi ya. Nah, bersama Kak Tri dan Kak Bambang dan Kak Siswo. Nah, adik-adik, Kak Tri punya satu lagu. Lagunya itu indah untuk menghibur Kak Bambang juga ya dan adik-adik. Lagunya seperti ini. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Gimana adik-adik? Wah. Gampang kan? Bagus banget Kak Tri lagunya. Bagus. Meskipun dong. kita diolok, kita dihina, kita tetap tersenyum ya. Iya. Karena Tuhan Yesus ada beserta kita. Wah, aku seneng nih Kak Tri sekarang. Mau ya? Bener, mau Kak, mau. Belajar ya? Mau, sama Kak. adik-adik juga ya? Iya. Gampang kan? Cuman 4 baris adik-adik. Yuk, kita pelan-pelan lagi ya. Yuk Kak Siswo, kita pelan-pelan lagi. Sekali lagi. Oke, Kak Bambang ya. Siap. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Gampang kan? Gampang Kak Tri. Gampang banget. Kak Tri, emang Kak Tri tersenyum? Kan pakai masker ya. Iya. Lihat nih mata Kak Tri bercahaya. Oke adik-adik, yuk. Adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri semuanya bangkit berdiri. Papa mama, oma opa, kakek nenek, semua yang ada di rumah. Mbak, kalau ada encus juga, yuk kita bangkit berdiri. Kita bersukacita di hari Minggu ini. Oke, let's go Kak Siswo. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum.
karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap Sekali lagi. tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, Ya, ya. senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family. When Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in my family. Happy, happy home. Happy, happy home. Ucap Jesus. Ucap Jesus, mereka menhe. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Ucap Jesus, mereka menhe. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus. When Jesus in my family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in my family. Happy, happy home. Happy, happy home. Ucap Jesus. Ucap Jesus, mereka menhe. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Ucap Jesus, mereka menhe. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Senang-senanglah. 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 Haleluya. Puji Tuhan ya adik-adik. Adik-adik pasti bergembira karena Katri percaya Tuhan Yesus saat ini Roh Kudusnya ada di rumah adik-adik semuanya. Enggak ada yang enggak ada, pasti ada. Nah, di situ ada sukacita. Amin. Seperti Kak Bambang yang di samping Katri. Nah, udah ganteng lagi deh. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik sekarang bisa duduk kembali dengan rapi. Nah, karena kita mau memuji Tuhan untuk dengar. Mari adik-adik yang bersuka cita, adik-adik yang semangat, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami sukacita untuk kami boleh beribadah menghampiri-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biar firman-Mu boleh menjadi dasar yang kuat, menjadi dasar iman bagi kami anak-anak-Mu, biar kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Kakak sudah kangen banget pengen ketemu kalian, tapi karena masih dalam situasi pandemi seperti ini, jadi nggak apa-apa ya, kita tetap ibadah online. Yang penting kalian tetap setia beribadah, kita tetap setia datang ke hadirat Tuhan supaya kita tetap bisa diberkati, hidup kita tetap dalam keadaan yang baik, dan kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau bicara tentang satu topik, tentang enjoy life. Apa itu enjoy life, Kak? Artinya apa? Menikmati kehidupan. Nah, kakak pengen tanya ke kalian. Kalian terakhir-terakhir ini atau belakangan ini, kalian menikmati nggak sih kehidupan kalian? Mari kakak bawa cerita sedikit kehidupan kita sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi. Dulu ya nggak usah jauh-jauh deh. 2 tahun yang lalu, pada waktu pas kita masih bisa berkumpul di gereja, kita bisa ibadah ketemu langsung, apa yang kita rasakan? Seneng kita bisa ketemu temen, ya walaupun mungkin ada satu di antara kalian yang nggak mengenal satu sama lain, tapi apa? Kita bisa kumpul sama-sama, kita bisa ngelihat teman kita satu sama lain, kita bisa bersentuhan tanpa merasa takut bahwa ada virus. Nah sekarang kita lihat kehidupan kita saat ini. Sekarang kita terisolir, kita ada di rumah, mungkin kalian udah kangen banget pengen jalan-jalan. Ya mungkin kan sekarang ada larangan anak di usia 12 tahun belum boleh bepergian kemana-mana. Nah itu kan salah satu contoh kehidupan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Mungkin kalian ada yang dalam hati kalian merasa sebel, kalian merasa ngedumel dan menggerutu, kenapa ya kok harus begini gitu. Dan itu membuat kalian akhirnya tidak menikmati kehidupan kalian. Kalian gak enjoy sama kehidupan kalian saat ini. Nah firman Tuhan hari ini akan membawa kita semakin menikmati kehidupan kita. Walaupun kalian masih kecil, tapi kalian harus tetap menikmati kehidupan kalian. Mau pandemi, mau tidak, kalian tetap harus menikmati kehidupan kalian dengan maksimal. Nah,
Menikmati kehidupan itu seperti apa, Kak? Atau enjoy life itu seperti apa? Kakak ada 3 poin sederhana yang pengen kakak bagikan pada kalian. Tapi sebelumnya, kakak minta kalian juga persiapkan Alkitab. Di samping sini ada Alkitab kakak juga. Kita buka yang pertama ya, ayat pertama dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Kita akan baca sama-sama, kakak harap kalian siapkan Alkitab kalian. Kemudian kita akan baca 1 Samuel 16 ayat 7b sebagai ayat yang pertama kita. Sudah ketemu adik-adik? Kakak tungguin sebentar lagi. Buka di 1 Samuel 16 ayat 7b. Oke, sudah buka semuanya. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi yang pertama, supaya kita semua dan adik-adik semua bisa menikmati kehidupan kalian harus sadar. 1, kehidupan kalian itu berharga. Karena Tuhan tidak melihat perawakan kalian, fisik kalian, Tuhan melihat hati kalian gitu. Kadang-kadang kan mungkin kalian suka ngeledek-ngeledekan, saling bercanda-bercandaan. Ih kamu jelek, ih kamu kurang tinggi, ih kamu gemuk, seperti itu. Nah kadang-kadang itu membuat kalian merasa apa, kok aku disindir ya, kok aku dihina. Nah itu membuat harga diri kalian mungkin jadi turun, kalian menjadi sedih gitu karena kalian dikata-katain yang seharusnya tidak seperti itu. Kakak punya satu ilustrasi. Di tangan kakak ini ya, ada uang 50.000. Anggap ini adalah sebuah nilai 50.000. Jadi kalian atau kakak itu adalah pecahan 50.000 ini adik-adik. Nah kadang-kadang yang namanya hinaan, yang kadang-kadang masalah, yang kadang-kadang pencobaan itu membuat kita kan menjadi sedih. Itu ibaratnya apa? Uang yang masih mulus ini adik-adik, pecahan 50.000 ini yang masih mulus, tiba-tiba diremukan seperti ini. Masalah datang, pencobaan datang, kalian dihina, kalian merasa sedih, kalian merasa nggak berharga diri kalian. Kalian seperti rasanya apa? Diremukan seperti ini. Tapi pertanyaan kakak satu, berapakah nilainya setelah kalian diremukan seperti ini? Tadi kan sebelumnya masih 50.000 tuh ya, masih mulus. Setelah dilecekin seperti ini, diremukan, berapa nilainya adik-adik? Jawabannya tetap ya, masih 50.000. Walaupun bentuknya berantakan, walaupun lecek seperti ini, tapi ketika kakak belanjakan uang ini ke misal ke minimarket terdekat, 50.000 ini adalah 50.000. Kakak bisa beli barang seharga tetap 50.000. Demikian juga kalian adik-adik. Kalian merasa, aduh aku nggak enjoy kak, hidup aku kayaknya nggak berharga. Di tengah pandemi ini aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan salah, nilai kalian tetap 50.000. Sekalipun kondisinya lagi susah seperti ini, ingat kalian tetap berharga, kalian tetap bisa produktif, kalian tetap bisa bermain, kalian tetap bisa ngapain aja selama kalian punya pemikiran yang sehat. Harga diri kalian tuh tinggi, kalian berharga di mata Tuhan. Jadi ingat, bukan apa yang dikatakan sama manusia, tapi Tuhan melihat hati kalian. Kalian ini ciptaan yang berharga, jadi nikmatilah hidup kalian. Karena Tuhan tidak menciptakan kalian untuk satu hal yang tidak berguna. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau kalian merasa, aduh kak aku berasa nggak enjoy nih kehidupan aku saat-saat ini. Mungkin kalian kurang bersyukur. Nah kakak ajak kalian, mengingatkan kalian juga untuk apa? Lebih banyak mengucap syukur. Give thanks. Mengucaplah syukur. Karena apa? Kalau kalian ngedumel terus, kalian mengeluh terus, kalian nggak akan dapat apa-apa. Malah kalian akan merasa lebih down. Kalian akan merasa lebih sedih. Kakak kasih satu ilustrasi seperti ini. Ini ilustrasi sederhana tentang berterima kasih dalam kehidupan kalian. Misalnya ya, misalnya ada seorang datang ke rumah kalian, terus kebetulan pas dia pulang, handphonenya ketinggalan di rumah kalian. Nah, terus kan karena orang udah keburu pergi jauh, orang itu akhirnya menghubungi handphone tersebut yang ketinggalan. Nah, di situ dia bilang, nak, atau dek, atau siapalah seperti itu, HP-nya saya ketinggalan di tempatnya kamu. Kamu pakai aja ya sampai akhirnya saya kembali ke rumah kamu, kayak begitu, untuk mengambil handphone itu. Nah, kamu boleh pakai handphone itu sepuas kamu, isinya ada apa aja, kamu bisa pakai semuanya, pokoknya bebas, itu anggap aja kayak punya kamu. Kalian akan ngomong apa? Makasih ya. Satu, kalian berterima kasih di situ. Akhirnya kalian pakai handphone itu dengan sepuasnya, kalian mainin, sampai akhirnya orang yang punya itu datang lagi dan mengambil handphone itu. Dia bilang, dek, aku udah kembali, minta dong handphonenya lagi. Kalian harusnya menjawab apa?
makasih ya Kak, aku udah dipinjemin. Nah, itu namanya apa? Mengucap syukur. Jadi Tuhan memberikan sesuatu ke dalam hidup kalian, kalian mengucap syukur. Ketika Tuhan mengambil pun, dalam hal ini misalnya ya, kebebasan kita di tengah pandemi ini jadi terbatas, tetap kita harus mengucap syukur adik-adik. Mengucap syukurlah karena kalian bisa ada di rumah, bisa belajar, kalian tetap bisa makan sehari 3 kali atau bahkan lebih, kalian tetap bisa beraktivitas dengan lancar di rumah kalian masing-masing atau dimanapun itu kalian harus mengucapkan apa? Terima kasih kepada Tuhan. Karena belum tentu ada orang lain seberuntung kalian loh. Jadi kalian harus mengucap syukur atas kondisi kalian saat ini, apapun itu. Kalian masih bisa hidup, bernapas, ikutin kakak. Kalian masih bisa tarik napas yang enak, itu adalah berkat dari Tuhan. Kalian harus ucapkan syukur atas hal itu. Oke, itu poin kakak yang kedua, jangan lupa mengucap syukur. Dan yang terakhir yang kakak mau sampaikan kepada kalian, poin yang ketiga, tapi kita harus buka satu ayat juga ya adik-adik ya. Kakak ajak kalian buka satu ayat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kakak ulang, di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini mengisahkan tentang cerita Maria dan Marta. Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar ya tokoh ini ya, Maria dan Marta. Kakak nggak akan bacakan semuanya, tapi kakak akan ringkaskan untuk kalian. Jadi ceritanya ada 2 kakak adik, Maria dan Marta. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Maria dan Marta ini, Tuhan Yesus kan duduk. Kemudian apa yang dilakukan oleh kedua kakak beradik ini? Yang satu, yang namanya Maria, dia duduk di dekat kaki Tuhan. Yang satu, yang namanya Marta, dia sibuk. Sana kemari, siapin makanan, siapin minuman, sibuk sana, sibuk sini. Dia nggak memperhatikan Tuhan yang sedang duduk, dan dia malah marah sama Maria. Dia datang ke hadapan Tuhan, habis itu dia bilang apa? Tuhan, suruh Maria bantuin aku dong, aku kan capek. Ini kan aku siapinnya juga untuk Tuhan juga loh, untuk Maria juga. Akhirnya apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus? Dia bilang, Marta, engkau terlalu khawatir. Nah, kakak mau sampaikan apa kepada kalian? Mungkin ya adik-adik, kalau misalnya kalian merasa, kok kayaknya hidup aku belakangan ini kayak nggak enjoy, aku nggak bisa menikmati hidup aku, kayaknya aku terlalu sibuk sama sekolah online, les online, atau apapun yang berbau-bau online, kalian kayaknya udah melewati itu semua tapi tetap kalian kok nggak bisa enjoy ya. Bisa jadi kalian lupa datang ke hadirat Tuhan, berdoa, dan berterima kasih sama Tuhan. Bisa jadi kalian lupakan satu hal yang penting, bagaimana kehidupan rohani kalian? Apakah kalian masih tetap rajin berdoa di tengah pandemi ini? Apakah kalian masih sering baca Alkitab di tengah pandemi ini? Mungkin kalau kalian melupakan itu sumber kalian kok nggak bisa menikmati hidup kalian. Kalian nggak bisa enjoy hidup kalian. Jadi adik-adik, 3 poin sederhana yang mau kakak sampaikan pada kalian supaya kalian dan juga kakak bisa menikmati hidup. Yang pertama, sadar bahwa hidup ini berharga. Nilai kalian tidak ditentukan dari apa kata orang, tapi dari apa kata Tuhan. Ingat tadi perumpamaan uang kertas 50.000 tadi, mau dibejak seperti apapun, kalian tetap berharga. Kalian tidak dibentuk dari apa kata orang, tapi kalian dibentuk dari apa kata Tuhan. Yang kedua, supaya kalian bisa menikmati hidup kalian dengan lebih enjoy, jangan lupa ucapkan syukur. Give thanks yang lebih banyak di dalam hidup kalian. Bisa nafas, ucapkan syukur. Bisa makan enak, ucapkan syukur. Bisa tidur, ucapkan syukur. Dan bisa semuanya ucapkan syukur. Yang terakhir, yang ketiga, supaya kita tetap bisa enjoy, jangan lupa datang ke hadirat Tuhan, kehidupan doa kalian, baca firman kalian, sharing firman Tuhan dengan anggota keluarga. Jangan lupa lakukan hal itu, karena itu adalah sumber kita bisa menikmati hidup. Mungkin sampai situ saja adik-adik. 3 poin sederhana itu taruh di dalam hati kalian, praktekkan. Kita berdoa yuk. Lipat tangan kalian, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini. Kami belajar tentang enjoy life. Tuhan kiranya pimpin kami supaya kalau kami sudah merasa nggak menikmati hidup kami, kalau kami merasa hidup ini kayak nggak ada gunanya, Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Sekarang kami belajar Tuhan bahwa kehidupan kami ini ada manfaatnya. Tuhan ciptakan kami berharga. Tuhan, kalau kami sudah banyak ngedumel, kami banyak ngegerutu, ajarkan kami untuk lebih mengucap syukur lagi.
Dan yang paling penting, ingatkan kami untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan, kami tetap baca firman Tuhan, kami tetap doa, kami tetap berbicara dan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kami tidak mau berpisah sebelum kami terima berkat yang daripada-Mu. Adik-adik semuanya, sebelum kita berpisah, angkat tangan kalian. Walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Angkat tangan kalian, kakak akan salurkan berkat yang dari Tuhan lewat penumpangan tangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kalian akan menjadi anak-anak yang kuat, kalian akan terus bertumbuh menjadi kepala dan bukan ekor, kalian akan tetap naik dan tidak turun, diberkatilah sekolah kalian, kesehatan kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, semuanya akan aman dan tentram di dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sebelum kakak tutup ibadah ini, kakak pengen mengajak kalian, bagi kalian yang tergerak untuk memberi persembahan, kalian semua dapat memberikan persembahan pada barcode yang akan ada di layar berikut ini. Oke adik-adik, sampai situ dulu saja perjumpaan kita pada minggu ini. Tetap setia beribadah di channel YouTube Eko Kids. Shalom!